Ya salam ala nabi khairil adam wal ali wassabil kiram mahanna mustaqun lima salli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wassabil kiram mahanna mustaqun lima qalbi muttaqin
Nabi la Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Salamatina wa Barakatina bil qabul ya Allah di qada hajatina bi barakati Rasulika Sayyidina Muhammad. Nurul Mustafa Bismillah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wa jami'il ulama wal amilin wa syuhada was salihin wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin minhum wa lahum Sayyidul Fatihah haulu iya dan awliya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati kedekatan kita, kereta kita, hidup kita, permata hidup kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati wasilah beliau. Semoga Allah menerima harapan dan hajat kita serta memberikan keberkahan kepada kita dalam dunia ini, anak-anak kita, kehidupan kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah li Syekh Ibnu Athaillah Habib Abdullah Al-Habsyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihurmati lil Habib Alwi Al-Habsyi di sebelah kiri saya. Umur beliau sudah 83 tahun mungkin sudah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau masih tetap panjang umur beliau. Kita masih ingin bersama dengan beliau. Lihurmati lil Habib. Bib sini Bib, duduk Bib. Bib, ini Bib, isi kosong Bib. Bib Abdullah. Bib Abdullah. Di muka Bib Abdullah. Bib Abdullah. Antarakan Bib Abdullahnya sini. Bib, sini jangan di sini nah. Bib. Bib. Ayo Bib Abdullah. Sini Bib Abdullah. Padahal hari ini kita maul Habib siapa? Habib Tempel lah, Habib Ahmad Tempel. Nanti saya kisahkan tentang kisah Hasan bin Ali dan Hasan Al-Basri. Bagaimana sikap Hasan Al-Basri terhadap seorang habaib ya. Pokoknya al-mu'alif rahimahullah berkata Syekh Ibnu Athaillah, anara zahiru bi anwari asarihi. Cahaya zahir itu mencahayailah kehidupan ini, yaitu az-zahiru bi anwari asarihi, dengan cahaya-cahaya makhluknya. Kita habiskan dulu sini, nanti lihat di slide. Wa anara sarairu bi anwari ausyabihi li azli zalika afalat anwari jahiri. Mencahayai pula sarair, rahasia-rahasia yang di dalam, bi anwari ausyabihi, dengan cahaya-cahaya sifat-sifat Allah. Li ajlin jalika, sebab itu apalat anwaru zahiru walam ta'fil anwarul qulub wassarair walijalika qila. Karena itulah sirnalah cahaya-cahaya johir itu, cahaya makhluk itu, walam ta'fil anwarul qulub, yang tidak pernah sirna itu ialah cahaya yang ada dalam hatimu, wassarairu, dan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sifat-sifat Allah. Walizalika qila, seperti perkataan para penyair, innas syamsan nahar tagrubu bil laili, sesungguhnya matahari pada siang hari, cahaya matahari pada siang hari, tagrubu bil laili, akan tenggelam dia dengan datangnya malam hari. Wasyamsul qulub, cahaya hati seseorang, laisat taghibu, tidak akan pernah lenyap bila dia sudah bercahaya di dalam hatinya. Subhanallah. Jadi ada cahaya batin yang sifatnya abadi. Coba kita lihat di slide maksud Syekh tadi bagaimana ya. Di malam bercahaya juga. Nah, malam makin bercahaya juga, makin malam makin hilang kantuk biblah. Itu ada kelihatan lah. Nah, tadi Allah memberi cahaya pada alam semesta. Alam semesta itu kayak apa? Alam semesta itu gambar aja gunung lah. Nah gunung. Wah, asosiasinya kemana kan aneh. Nah, gambar gunung, ada jalanan. Ya kalau kayak itu, kalau bahari itu menggambar menggambar apa? Pemandangan. Kelihatan. Nah, ini disebut dengan kain atau disebut dengan kaun atau akwan. Akwan artinya yang diadakan Allah. Kadang disebut oleh ulama dengan istilah aghyar. Aghyar itu yang berubah-ubah. Ya lah, akwan atau aghyar. Ada istilah kaun sama aja. Kain sama aja. Nah, akwan ini diberikan Tuhan cahaya dia. Alam semesta ini cahaya. Cahayanya berupa apa? Alam semesta ini berupa makhluk. Pepohonan makhluk enggak? Min asari makhluk. Ada manusia di sini berjalan. Nah, makhluk enggak nih? Makhluk gunung tuh makhluk ada? Makhluk batu.
Batu makhluk, sungai makhluk, ikan berenang makhluk, ya kah? Tapi itu bisa redup, bisa hilang. Kapan itu? Banyak hal. Ikan tadi ada di sumur, banyak ikan, dapatnya dipancingi palui, habis ikan di sumur, hilang. Dia bisa hilang. Ya lah. Gunung bang bisa hilang lah. Sekarang jangankan manusia bisa hilang, gunung pun bisa hilang, iyalah. Banyaklah gunung di kita di Martapura atau di mana dah, dikerok orang tiap hari ya lah, dikerok orang habis gunung. Sebuah gunung dibawa ke Banjarmasin nih, Banjarmasin akhirnya tinggi datarannya. Iyalah, di Martapura di Banjarbaru rendah, habis enggak? Agiar dia berubah. Ujar Syekh, Allah menerangi anar zahiru bi anwari asari, dengan cahaya-cahaya makhluknya. Sebenarnya hakikat makhluk itu untuk ketuhanan, tapi kita justru karena ada nafsu kita menjadi berselera. Yalah. Kue itu sebenarnya keindahan, membuktikan keindahan Allah sebenarnya. Ya enggak? Keindahan Allah enggak nih? Cuma karena kita melihat pakai nafsu, lalu lapar kita melihat roti nih. Ya kalau lapar kita. Nah, ini namanya johir. Tapi johir ini sebenarnya ada hakikat di dalam ini. Nah, dari johir inilah masuk kita kepada batin tadi. Batinun. Nah, batinun. Tulisan kita lama apa Jepang nah? Kayak tulisan orang ke sekolah aja lagi nah. Batinun. Wa ana sarailu bi anwari ausabi, di dalam batin hatimu. Ini ada manusia itu pulang. Nah, ada manusia, ada hatinya. Gambar hati itu kayak guru kayak ini kah? Mau gambar amor tuh, barang aja lah. Nah, gambar amor. Nah, di hati manusia itu ada anwar. Ada yang disebut dengan anwar, jamak daripada nurun. Nurun itu artinya cahaya. Cahaya ini sumbernya adalah ausafihi, atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ausafihi daripada sifat-sifat Allah, atau sifatun, sifat. Nah, sudah sifat. Cakap dari sifat-sifat Allah. Tapi hanya bersifat cahaya. Nah, ini kehebatan kedudukan Allah. Hakikatnya sifat Allah, sifat-sifat Allah, sifatullah itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Tidak bisa. Hakikat yang sebenarnya dari sifat Allah tidak bisa. Asma bang? Asma Allah tidak bisa juga dilihat oleh mata manusia. Kenapa? Mata manusia tidak sanggup. Bahkan oleh hatinya pun tidak sanggup. Apalagi yang namanya jatullah. Nah, jat Allah makin nyai. Yang bisa dilihat oleh manusia ini dengan mata kepalanya dan hatinya adalah asari. Asari itu bekas ciptaannya, bekasannya, bekas perbuatannya. Kita ini bekas semuanya enggak? Siapa yang tidak bekas nih? Bekas ciptaan Allah. Gunung tuh bekas ciptaan Allah enggak? Bekas tuh asar namanya. Namanya lain adalah makhluk namanya. Nah, tetapi sifat-sifat Allah, asma Allah, bahkan zat Allah dapat kita maklumi melewati namanya nurun yang ada di dalam kolbu, di dalam hati, kolbun. Ada di dalam hati, dalam kolbun. Ada dalam hatinya kolbun. Maka bentuknya nanti berupa tanda-tanda kolbun itu. Maka kata saya, cahaya yang ada di dalam hatimu tidak akan pernah redup bila sudah engkau melihat cahaya itu selama-lamanya. Nah, contoh cahaya itu, kita sudah memulai meyakini, kecuali yang tidak yakin lah,
memang diyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernahlah lagi itu hilang. Pernahlah lagi hilang. Ayo, siapa yang berani hilangkan? Nggak ada yang berani lah. Itu cahaya namanya. Jadi kalau ingin tahu cahaya, apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak percaya nanti mati dulu Bian. Nanti ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu Bian menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhan, cahaya itu la tagibu, tidak akan pernah lenyap, kata Syekh. Maka cahaya itu aslinya adalah bila dituliskan pakai verbal, namanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat, dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.